Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yora Anggrani Gustin, NPM 1961-2010-63. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelestarian sumber daya manusia, hubungannya dengan sumber daya alam. Sumber daya alam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperbaharui. Mengenai SDA yang tidak dapat diperbaharui, terdiri dari berbagai benda alam dan hasil tambang yang terkandung di dalam tanah. Sedangkan SDA yang dapat diperbaharui merupakan sumber alam hayati yang dapat diusahakan dan dibudidayakan sehingga dapat berkembang biak. Dalam kehidupan antara manusia dengan SDA senantiasa berhubungan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada SDA sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Adanya beban daya dukung terhadap SDA akibat pertumbuhan penduduk antara lain dapat diperingan dengan meningkatkan teknologi. Meskipun demikian, juga perlu diingat bahwa pengembangan teknologi di sisi lain juga memberikan tekanan yang berat terhadap SDA sendiri. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk yang dapat mendorong setiap bangsa untuk meningkatkan kemakmuran lewat peningkatan produksi, baik peningkatan bahan makan atau industri. Untuk melaksanakan tugas hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi SDA agar pemanfaatan SDA tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lestari. Maka pelaksanaan pembinaan SDM diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan, moral, dan lain-lain. Pembinaan dan pelestarian alam baik dalam arti konsumtif atau memenuhi kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya, maupun dalam arti investasi atau memenuhi kelangsungan spesies manusia. Gambaran di atas tidak selamanya dapat terjadi, tetapi seringkali terjadi penyimpangan. Misalnya, hakikat kemanusiaan itu hanya untuk mempertahankan hidup di masa kini, maka pemanfaatan SDA hanya diarahkan pada aspek efektivitas dan efisien, sehingga pembinaan SDM hanya ditunjukkan pada aspek pikiran perasaan saja, tanpa adanya moral. Pemanfaatan SDA yang demikian dapat menyebabkan terjadinya kerusakan SDA. Pendidikan sebagai kegiatan pembinaan SDM bertugas menganggap manusia dan membentuk perilaku dan kebiasaan, yaitu melalui penambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pelestarian SDA pada dasarnya merupakan masalah yang menuntut kesadaran diri setiap anggota masyarakat akan kebersamaan nasibnya sebagai penduduk bumi. Dampak dari ulah seseorang di suatu tempat dapat berakibat pada orang lain, atau dampak dan ulah seseorang dapat berakibat pada orang lain. Dalam kaitannya dengan masalah ini, pendidikan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian SDA. Dalam konteks yang lebih luas,
Pendidikan diharapkan dapat menanamkan kesadaran peserta didik akan pentingnya keseimbangan yang ideal antara hakikat kehidupan demi keselamatan umat manusia. Tujuan pendidikan tersebut dapat ditempuh melalui strategi pencapaian yang antara lain melalui jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun non-formal.